Shalom saudara, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 17 ayat 9 hingga ke 19 dengan tajuk ini. Kenapa Yesus berdoa, "Aku menguduskan diriku bagi mereka"? Mari kita baca dari ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus menaikkan doa permohonan untuk dirinya dalam ayat 1 hingga ke 5 sebelum ini, Yesus kini berdoa untuk murid-muridnya. Nah, doa untuk murid-muridnya adalah dari ayat 9 hingga ke 19 petikan ini ya. Mari kita lihat soalan edisi ini. Apakah permohonan Yesus untuk murid-muridnya? Apakah kepentingan yang Anda dapat lihat dalam doa Yesus untuk murid-muridnya? Ya, saudara perhatikan ayat 11 dan 12 ini saya baca sekali lagi. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus mendoakan pemeliharaan murid-muridnya. Itu yang pertama. Yesus telah menjaga dan memelihara mereka dari segala ancaman yang jahat. Melalui penjagaan Yesus, mereka juga telah dipelihara dalam namamu, yaitu mereka tetap percaya, mereka tetap setia dan tinggal dalam Tuhan. Selama dalam penjagaan dan pemeliharaan Yesus, tidak ada seorang pun yang binasa. Yesus telah menjamin pemeliharaan
dan keselamatan murid-muridnya. Ya, kecuali Yudas pengkhianat. Ya. Nah, ini tidak bermakna Yesus gagal memeliharanya, tetapi adalah penggenapan kitab suci, ya. Dan kini Yesus akan meninggalkan mereka. Namun Yesus memohon supaya Bapa dalam kuasa-Nya akan terus memelihara mereka dalam namamu. Dalam nama siapa? Dalam nama Allah Bapa, supaya mereka akan tetap selamat dan setia kepada Allah Bapa. Haleluya. Nah, permohonan ini menunjukkan kepastian keselamatan yang Tuhan janjikan untuk murid-muridnya. Sebab Yesus sendiri yang berdoa kepada Allah, dan sudah pasti ini adalah kehendak Tuhan, pelihara keselamatan kita. Nah, ini juga dikatakan oleh Petrus, ya, oleh Petrus dalam 1 Petrus bab 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itulah yang pertama, peliharaan keselamatan kita. Dan yang keduanya ialah permohonan untuk perlindungan dari yang jahat. Ayat 15 hingga ke-17. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus tidak memohon Bapa mengambil mereka keluar dari dunia. Tidak. Yesus memohon supaya murid-muridnya akan tetap setia dan tinggal di dalam Bapa melalui kuasa perlindungan Bapa. Ya, dunia akan membenci mereka karena firman kebenaran yang mereka telah percaya, ya, telah dibagi tahu dalam ayat 14 sebelum ini. Maka adalah munasabah Yesus memohon perlindungan untuk murid-muridnya. Ya saudara, walaupun kita telah percaya kepada Tuhan dan berbeza dengan cara kehidupan duniawi, kita tidak sepatutnya menghindari dunia. Ya, kita masih ada di dunia. Ya, masih ada di dunia. Tapi kita tidak perlu menjadi seperti dunia yang penuh dengan dosanya dan kejahatannya. Tidak perlu menjadi seperti dunia ini, ya. Nah, setelah percaya Yesus, kita telah mengenakan identiti yang baru sebagai anak Tuhan. Ya, bukan lagi hamba dosa yang dikuasai dosa. Nah, itu adalah kedudukan kita. Kedudukan kita dalam Tuhan Yesus, ya. Identiti kita sebagai anak Tuhan. Ya. Nah, dalam kedudukan itu kita sememangnya telah disucikan dan disempurnakan satu kali, ya. Satu kali untuk selama-lamanya melalui pengorbanan Yesus. Dan saudara boleh rujuk kepada ayat ini dalam Ibrani 10:14, disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dalam kehidupan kita seharian pula, kita perlukan penyucian dan pembaharuan yang berterusan, ya, supaya kita tidak menjadi serupa dunia. Dalam kehidupan, kedudukan kita sudah selamat. Tetapi dalam kehidupan kita yang seterusnya, yang seharian itu, kita perlukan penyucian itu, ya. The sanctification. Dan hanya melalui firman Tuhan, kita dapat disucikan dan dikuduskan. Nah, inilah katanya dalam ayat 17. Ingat ayat ini, saudara. Yohanes 17:17, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sangat penting kita membaca Alkitab, kan? Sebab firman Tuhan itu dapat menguduskan kita. Perhatikan, ya saudara, Allah yang melakukan pengkudusan itu.
kuduskanlah mereka. Nah, itulah doa Yesus kepada Allah Bapa. Kuduskanlah mereka. Kuduskanlah mereka dengan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jadi apabila kita membaca Alkitab, kita bukan saja mendapat kebenaran, tetapi firman Tuhan dapat menyucikan kita, memperbaharui kita dan pemikiran kita. Seperti dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16 ini berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, itulah tujuan penyucian kita ya, pengkudusan kita. Supaya kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, seterusnya, permohonan Yesus adalah pengudusan untuk pelayanan. Dalam ayat 18 dan 19. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan. Ya, mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Di sini Yesus memohon supaya Bapa menguduskan murid-muridnya. Apakah maksudnya itu? Nah, pengkudusan di sini adalah pengasingan dan pengkhususan ataupun dalam bahasa Inggris set apart ya, yaitu diasingkan dari segala dosa dan kejahatan duniawi, dan mereka juga dikhususkan untuk Tuhan. Selepas diasingkan dari yang dosa itu, dikhususkan untuk Tuhan, dikhususkan untuk pelayanan ya, dikhususkan untuk hidup bagi Allah, dikhususkan untuk menyembah Allah, dikhususkan untuk misi yang penting, yaitu menjadi saksi Allah dalam memberitakan Injil dan kebenaran kepada dunia. Nah, inilah juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dikhususkan melakukan misi yang terpenting ke dunia. Seperti ayat 18 berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan dalam ayat 19, apabila Yesus berkata, dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka. Nah, ini tidak bermakna Yesus harus mengkuduskan diri dari dosa atau harus menjadikan dirinya lebih kudus ya. Tidak begitu, sebab Yesus tidak berdosa. Jadi pengkudusan Yesus di sini adalah pengasingannya atau pengkhususannya yang telah dijelaskan tadi ya. Nah, pengkudusan Yesus adalah pengasingannya dan pengkhususannya, yaitu Yesus mengasingkan diri untuk datang ke dunia, menjadi manusia, hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yaitu dalam ayat 4 sebelum ini yang mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya saudara, inilah komitmen Yesus yang menguduskan dirinya untuk manusia. Dan pengkudusan di sini akan melibatkan kematiannya untuk melaksanakan misi Tuhan. Ya, seperti mana imam besar ya dalam perjanjian lama yang setiap tahun harus menguduskan diri dalam persiapan itu dan membawa korban darah untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mendapat pengampunan. Ya, begitulah juga Yesus. Yesus imam besar agung harus masuk ke ruang Maha Kudus membawa korban darah. Dan korban darah itu adalah korban darahnya sendiri untuk mendapat keselamatan
dan pengampunan bagi dosa manusia. Jadi saudara, apa yang dapat kita lihat dalam permohonan dan doa Yesus di sini menunjukkan Yesus sangat prihatin, sangat peduli akan murid-muridnya. Malah Yesus lebih mempedulikan mereka dari nyawanya sendiri. Yesus memohon apa? Yesus memohon pemeliharaan, memohon penjagaan, perlindungan, dan pengkudusan. Tetapi Yesus sendiri akan ditangkap dan akan disalibkan nanti. Yesus benar-benar hidup melakukan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa supaya kita juga dapat hidup seperti Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berikan puji, hormat, dan sembah kami kepada Allah Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami mau hidup menjadi seperti Yesus, yaitu menguduskan diri dengan hidup yang terpisah dari keduniaan hidup yang berdosa. Tidak menjadi sama seperti dunia, tetapi menjadi terang dan garam bagi dunia. Bersedia mentaati firman Allah dan hidup melakukan kehendak Allah. Ya Bapa, Engkau akan memberikan kami kemampuan daya, kekuatan, dan bimbingan untuk dapat lakukan itu. Itu saja yang kami dapat doa dan harapkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena di luar Yesus, kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dan karena Engkaulah pelindung kami, keselamatan kami, gunung batu dan kekuatan kami, gembala kami yang baik. Kami akan terus berseru kepadamu ya Bapa untuk tolong kami. Tolong kami Tuhan. Engkaulah yang memberi harapan kepada setiap orang yang beriman kepadamu ya Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.